Pertama, Belu. Dalam tradisi lisan orang Timur, terutama yang tinggal di wilayah Belu, dikisahkan tentang kedatangan nenek moyang orang Belu yang terkait dengan negeri Malaka dan Cina. Cerita rakyat Belu menyebut Sina Mutin Malaka atau Cina Putih Malaka sebagai asal-usul orang Belu yang datang dari Tiongkok atau Thailand. Adapun nama Sina Mutin Malaka berasal dari pembukaan syair adat yang dimulai dengan Hutun Raihat, Bobu Raihat, Hutun Sinamutin Bobu Malaka. Asal-usul orang Belu diperkirakan berasal dari Malaka atau Cina yang berkulit putih. Penafsiran lain adalah kedatangan orang Cina yang berkulit putih yang sebelumnya menyinggahi Malaka. Rombongan perahu Sinamutin Malaka digambarkan berlayar dengan menyinggahi Makassar karena perahunya rusak. Setelah membuat perahu lagi, mereka melanjutkan perjalanannya ke Pulau Kusu, Kai, Lae, dan Larantuka, Bobin, dan terakhir Pulau Timor. Dari sumber lain juga menjelaskan bahwa manusia pertama yang mendiami Belu adalah suku Melus yang dikenal dengan sebutan Ema Fatuk Oan Ema Ai Oan. Sehingga terjadilah perkawinan antara suku Melus dan Sina Mutin Malaka. Dalam tulisan pegawai Hindu Belanda di Belu juga melaporkan pada tahun 1904 tentang adanya kepercayaan rakyat Belu tentang nenek moyang mereka yaitu Sina Mutin Malaka yang berasal dari Semenanjung Malaka. Kedua, dari Flores Timur. Masyarakat Flores Timur juga memiliki kisah atau cerita rakyat tentang asal-usul yang disebut Tutu Usumaring Asa atau cerita asal-usul. Salah satu di antaranya kisah Watowele Lianurat. Masyarakat Flores Timur mengenal istilah Tena Mau atau kelompok suku pendatang yang berasal dari kata Tena artinya perahu dan Mau artinya terdampar. Istilah itu merujuk kepada para pendatang yang berasal dari wilayah Nusantara Timur yaitu dari Seram dan juga Lembata yang datang ke Flores Timur dengan menggunakan perahu. Buat kalian yang belum tahu, Seram merupakan salah satu pulau yang berada di Maluku. Sedangkan istilah Sina Jawa merupakan istilah untuk menyebut wilayah yang berasal dari Nusantara Barat meliputi daerah Jawa, Sumatera, Malaka, dan Sumbawa. Saat ini Sina Jawa merupakan istilah untuk menyebut tempat yang jauh. Menurut misionaris Katolik Ernst Vater, ada cerita lisan yang mengaitkan Sina Jawa dengan Malaka. Dalam tradisi orang Belu memang diceritakan bahwa rombongan Sina Mutin Malaka sempat singgah di Flores Timur alias Larantuka. Terdapat fakta yang menerangkan bahwa sejak jatuhnya Malaka ke tangan Belanda di tahun 1641, banyak penduduk Malaka termasuk keturunan Portugis yang bermigrasi ke Larantuka, Flores Timur. Dalam cerita tradisi lisan yang dituturkan oleh seseorang yang berasal dari Larantuka, diceritakan bahwa nenek moyang orang Flores Timur berasal dari Sina Jawa, yaitu kelahiran manusia kembar Watowele dan Lianurat dari sebutir telur yang berasal dari burung elang yang juga orang tua Ema Watusem dan Bapa Moduma yang tinggal di Sina Jawa. 3. Ende. Dalam cerita rakyat Ende dikisahkan tentang nenek moyang mereka yang berasal dari keturunan Roroy dan Modo, di mana anak lelakinya menikah dengan putri tuan tanah Embu Ngobe, sementara putrinya menikah dengan pemuda asal Majapahit yang bekerja sebagai penarik ikan paus ngambu atau bergigi. Selain itu, disebut juga putri tuan Embu Ngobe menikah dengan seorang pemuda Cina. Dalam kisah tersebut, mereka semua disebut sebagai nenek moyang yang menurunkan orang Ende sampai sekarang. Sejak abad ke-18, orang Ende terdiri dari orang pedalaman dan orang pantai. Orang Ende pantai merupakan campuran antara penduduk asli dengan pendatang dari Bugis dan Makassar. Orang Ende pantai kebanyakan memeluk agama Islam. 4. Sika. Masyarakat Sika yang terletak di sebelah timur Ende juga memiliki cerita lisan yang menunjukkan bahwa nenek moyang mereka datang membawa perahu besar yang datang ke Sika. Perahu itu datang dari Siam atau Malaya. Dikisahkan dalam tradisi lisan, kisah ini bercerita perahu dari Siam yang mendarat di Nidung Magegahar, tempat yang terletak antara Sika dan Lela. Dari sinilah leluhur asli orang Sika yaitu Moang Ria, Moang Raga, dan Moang Guneng, 3 laki-laki awal yang menjadi nenek moyang orang Sika. Pendatang lain yang juga dianggap sebagai nenek moyang adalah nahkoda perahu yang terdampar di timur Tanjung Wutung Nii dekat Sika namanya Rai Raja beserta keluarga dan pengawalnya. 5. Pulau Komodo.
Di sebelah barat Pulau Flores terdapat Pulau Komodo yang jarang penduduknya. Pulau ini bersama Pulau Rinca di sebelah timurnya terletak di Selat Sape antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores. Penduduk Pulau Komodo dikenal dengan sebutan Atamodo dan pulau mereka disebut Tanamodo dengan jumlah desa yang sedikit jumlahnya. Menurut Zollinger, sekitar tahun 1850 penduduk yang tinggal di Pulau Komodo dahulu mengungsi ke Bima akibat adanya serangan bajak laut. Berdasarkan laporan residen Belanda di Kupang, Gronovius yang berlayar ke Pulau Sumba tahun 1846, Pulau Komodo dan daerah Sape di Sumbawa Timur merupakan tempat yang dipakai sebagai pangkalan oleh para bajak laut untuk menyerang desa-desa dan menangkap penduduknya untuk dijadikan budak yang diperjualbelikan. Kebanyakan kapal-kapal bajak laut itu berasal dari Bugis dan Makassar. Bahkan dalam salah satu cerita legenda orang Komodo, para bajak laut diceritakan berasal dari negeri bajak laut Butung atau Buton di Sulawesi Tenggara. Laporan-laporan pada abad ke-19 menyebutkan Pulau Komodo adalah tempat pembuangan orang-orang yang terlibat kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi budak akibat hutang dan orang-orang hukuman yang berada di bawah pengawasan wakil dari Kesultanan Bima. Pada abad ke-19, kapal-kapal dari Manggarai, daerah penguasaan Sultan Bima yang hendak mengirim upeti tiap tahunnya singgah di bandar Pulau Komodo. Selain penduduk asli, Pulau Komodo juga didiami oleh orang-orang dari Sumba, Manggarai, Ambon, Kapu, Sape, Bugis, Ende, dan orang Welak. Letak Pulau Komodo di Selat Sape ternyata juga menjadi daerah rute pelayaran dan perdagangan dari daerah-daerah lain. Begitu juga dengan kedatangan perahu-perahu nelayan dan dagang Bugis yang menggunakan perahu Patorani dan Padewakang. Cerita kedatangan para pelaut Bugis ini juga terdapat dalam cerita rakyat di Komodo tentang Ata Gilimotang atau orang Gilimotang. Cerita rakyat tersebut menggambarkan kedatangan para pelaut Bugis yang dianggap sebagai nenek moyang orang Komodo, bahkan mereka menganggap tradisi pembuatan perahu di Pulau Komodo berasal dari orang-orang Bugis yang datang. 6. Lembata. Dari deretan pulau-pulau sebelah timur Flores terdapat Pulau Lembata dengan daerah pegunungan dan ngarai-ngarai yang terjal. Pulau ini keadaan tanahnya kering dan berbatu-batu, namun di beberapa tempat di tepi pantai kondisi tanahnya agak rata sehingga menjadi tempat kegiatan turun naiknya perahu-perahu nelayan. Pekerjaan utama mereka adalah nelayan atau dalam bahasa Lamalera disebut olah nua dari kata olah artinya mengolah dan nua artinya laut. Salah satu desa nelayan yang terkenal di Lembata adalah desa Lamalera. Penduduk Lamalera terkenal sebagai pemburu ikan paus yang sering melewati Laut Sawu ketika bermigrasi dari kutub selatan menuju lautan Pasifik. Masyarakat Lamalera mempunyai cerita legenda tentang asal-usul nenek moyangnya yang berasal dari negeri Luwuk di Sulawesi Selatan yang melakukan perjalanan sampai di pantai selatan Pulau Lembata. Diceritakan dalam tradisi lisan mereka yang dikenal dengan Lia Asal Usul atau syair asal usul, perjalanan armada laut Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada melakukan penaklukan ke wilayah timur Nusantara. Dalam perjalanannya, armada laut ini menyinggahi Luwuk dan membawa serta orang-orang Luwuk sebagai tentara paksaan. Setelah berlayar menuju Halmahera, Seram, Ambol, Kepulauan Kei, Tanimbar, kemudian menyusuri Pulau Timur dan akhirnya tiba di Pulau Lepan Batan. Orang-orang Luwuk diturunkan di pulau itu, sedangkan armada Majapahit melanjutkan pelayarannya menuju ke arah Flores, Sumbawa, Lombok, dan Bali. Suatu saat, Pulau Lepan Batan tenggelam akibat bencana alam sehingga orang-orang Luwuk ini berpindah ke Pulau Lembata. Ketika berlayar meninggalkan Lepan Batan, mereka menggunakan perahu. Orang-orang yang datang dari Luwuk inilah yang kemudian menurunkan marga-marga di Lembata seperti Bataona, Blikolo, Lamanudek, Tanah Krova, dan Levotuka. Sementara itu, penduduk Lembata juga berasal dari Sika dan orang lama Kera, suku Keraf, suku Tapona yang berasal dari Solor, suku Hariona dari Adonara atau suku Oleana yang berasal dari Timor. Menurut cerita, suku Oleana terbawa arus sampai ke Laut Sawu dan ditolong oleh perahu orang lama Kera. Akhirnya orang-orang asal timur ini menyebut marganya Oleona yang berarti dalam arus. Kalau orang Lamalera beragama Katolik, namun orang Solor yang ada di timur Pulau Lembata mayoritas beragama Islam. Bahkan dahulu kerajaan Islam Lohayong merupakan kerajaan Islam yang besar pada abad ke-17 Masehi. Dalam cerita lisan orang Solor, nenek moyang mereka berasal dari Pulau Seram dan Ternate.
7. Pulau Sabu. Pulau Sabu juga dikenal dengan sebutan Rawu atau Safu. Penduduk di pulau ini sendiri menyebut pulau mereka dengan sebutan Rai Hawu yang artinya tanah dari Hawu, dan orang Sabu sendiri menyebut dirinya dengan sebutan Dohawu. Nama resmi yang digunakan pemerintah setempat adalah Sabu. Masyarakat Sabu menerangkan bahwa nama pulau itu berasal dari nama Hawuga, yakni nama salah satu leluhur mereka yang dianggap mula-mula mendatangi pulau tersebut. Menurut sejarah, nenek moyang orang Sabu berasal dari suatu negeri yang sangat jauh yang letaknya di sebelah barat Pulau Sabu. Pada abad ke-3 sampai abad ke-4 terjadi arus perpindahan penduduk yang cukup besar dari India Selatan ke Kepulauan Nusantara. Perpindahan penduduk itu disebabkan karena pada kurun waktu itu terjadi peperangan yang berkepanjangan di India Selatan. Dari syair-syair kuno dalam bahasa Sabu dapat diperoleh informasi sejarah mengenai negeri asal leluhur Sabu. Syair-syair itu mengungkapkan bahwa negeri asal orang Sabu terletak sangat jauh di seberang lautan di sebelah barat yang bernama Hura. Di India terdapat kota Surat di wilayah Gujarat Selatan yang terletak di sebelah kota Bombay, Teluk Cambai, India Selatan. Kota Gujarat pada waktu itu sudah terkenal sebagai pusat perdagangan di India Selatan. Orang Sabu tidak dapat melafalkan kata Surat dan Gujarat sebagaimana mestinya sehingga mereka menyebutnya Hura. Para pendatang dari India Selatan ini menjadi penghuni pertama Pulau Raijua di bawah pimpinan Kikaga atau disebut Hawuga. Keturunan Kikaga inilah yang disebut orang Sabu atau Dohawu. Setelah kawin-mawin, mereka kemudian menyebar di Pulau Sabu dan Raijua dan menjadi cikal bakal orang Sabu. 8. Pulau Rote. Penduduk Pulau Rote mempunyai nenek moyang pertama mereka bernama Berenes dan Rotenes yang berasal dari Seladen dan Nikiden. Mereka datang dengan perahu melewati Andanu, Seradai dan akhirnya mendarat di Mueoe. Untuk menentukan di mana sebenarnya letak Seladen dan Nikiden sangat sulit untuk ditelusuri. Berdasarkan beberapa sumber, nenek moyang orang Rote berasal dari Pulau Seram atau Maluku. Benarkah demikian? 9. Pulau Sumba. Penduduk Pulau Sumba mengenal nenek moyang mereka adalah Umbu Walu Mandoku yang berasal dari Malaka Tanobara dengan menempuh jalan Hapariun Duariu, Hapan Jawa, Rukukunumboli, Duna Makakari, Ene Ambaru, Numbu Hambaru, Endandau, Haba Rainjua dan mendarat di Tanjung Sasar. Perlu diketahui bahwa nenek moyang orang Sumba dan orang Sabu itu bersaudara. Yang terakhir, Kupang. Bagi penduduk Helong yang sekarang tinggal di Kecamatan Kupang Barat dan Kupang Tengah, nenek moyang pertama mereka bernama Laibisin yang datang dari sebelah timur yaitu Seram atau Ambon. Dengan menggunakan perahu, mereka datang melewati wilayah timur, bergerak ke arah barat dan akhirnya sampai di Pulau Timor bagian barat.